Kita seringkali mengandalkan kebiasaan untuk dijadikan pedoman dalam bertindak dan berbicara. Jadi semacam autopilot. Tidak percaya? Coba perhatikan ucapan permintaan maaf. Seringkali kita lontarkan ketika melakukan kesalahan. Misalkan terlambat. Kita kemudian mengucapkan maaf terlambat. Ketika hal itu tidak ada konsekuensi dari kesalahan tersebut, maka mulailah kita menganggap kesalahan tersebut sebagai biasa, dan bahkan dalam titik tertentu, bisa saja kita tidak lagi merasa perlu untuk meminta maaf dan dianggap terlambat sebagai hal yang tidak perlu diperhatikan. Atau juga, karena pada awal-awal kita berinteraksi atau masih beradaptasi dan ternyata kita melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan maaf. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Mulai besok aku akan berubah. Bisa jadi tidak asing lagi kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu berulang kali. Tetapi ternyata tidak pernah benar-benar terwujud dalam tindakan. Akhirnya kata-kata yang terus diucapkan tanpa realisasi pada akhirnya kehilangan kekuatannya, menjadi sekedar angin lalu yang berlalu tanpa bekas. Sebagai pendengar, jika kita selalu mendengar seseorang selalu berkata, "Aku akan berubah," tetapi ternyata dia tidak pernah berubah, akhirnya kita sebagai pendengar lama-lama akan mengabaikannya karena otak kita sudah mengkategorikannya sebagai ucapan rutin tanpa makna. 5 bulan lalu dia meminta maaf, 4 bulan lalu juga diucapkan kata yang sama, 3 bulan lalu pernah disampaikan, 2 bulan lalu sama juga. Kini disampaikan juga, ya sudah menjadi kebiasaan. Kita sudah hafal. Manusia itu adalah makhluk yang mudah terbiasa. Termasuk terbiasa dengan janji-janji palsu atau permintaan maaf yang tidak tulus. Ketika seseorang berkata maaf, tetapi terus mengulangi kesalahan yang sama, kata itu perlahan kehilangan nilainya. Bukan karena maaf itu sendiri tidak penting, melainkan karena ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan yang akhirnya merusak kepercayaan. Misalnya, pasangan yang terus meminta maaf setelah ketahuan bersalah, tetapi mengulangi kebohongannya. Maka bila hal itu terus dilakukan, maka lama-kelamaan orang-orang di sekitar akan menyadari bahwa kata-kata tersebut hanyalah lip service, pemanis bibir saja tanpa substansi. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Banyak faktor, namun diantaranya karena kebiasaan menganggap ringan sebuah ucapan janji, tapi ada juga yang mengira bahwa sekedar mengucapkan sesuatu sudah dianggap cukup tanpa perlu merealisasikannya. Padahal kata-kata seharusnya adalah janji kecil yang harus dipegang dan dipertahankan kebenarannya. Kalau begitu, bagaimana membuat kata-kata kita bisa kembali bermakna? Usahakanlah menyesuaikan antara ucapan dengan tindakan. Kalau kita mengucapkan kata maaf, maka tunjukkanlah maaf tersebut dengan bukti penyesalan dan tidak mengulangi lagi pada kesalahan yang sama. Lebih baik diam daripada berbicara tanpa pembuktian atau kosong. Jika belum yakin bisa menepati janji, lebih baik tidak mengucapkannya. Orang akan lebih menghargai kejujuran kita ketimbang mengucapkan berdasarkan ingin menyenangkan orang lain.
Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 7. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Akhirnya, kata-kata adalah alat yang kuat, tetapi kekuatannya akan menguap jika tidak diwujudkan dengan nyata. Jika kita ingin dipercaya, jangan hanya bisa berbicara. Tunjukkanlah melalui tindakan, kurangi bicara, perbanyak bukti.